Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yuwana. Minggu ini saya sangat beruntung karena berkesempatan untuk diundang sebagai pembicara dalam sebuah acara diskusi yang bertajuk The Platform Economy and the Future of Work. Acara diskusi ini diselenggarakan oleh Goethe Institute Indonesia bekerja sama dengan Center for Digital Society UGM dan juga dengan Engage Media. Nah, mungkin hari ini saya ingin berbagi beberapa key take points yang saya dapatkan dari diskusi yang diselenggarakan hari Selasa tanggal 16 Agustus lalu. Nanti untuk video fullnya gitu ya, karena kebetulan acara ini juga dibuat live di YouTube. Nanti saya akan kasih link ke videonya di bawah atau setelah video saya ini. Nah, jadi dalam diskusi ini ada 3 pembicara yang diundang. Yang pertama itu adalah Ous Alianak. Beliau adalah peneliti postdoc dari Jerman dan beliau bercerita mengenai bagaimana perkembangan platform ekonomi yang ada di Jerman. Nah, August ini juga salah satu atau terlibat gitu ya dalam network atau jaringan peneliti dalam kajian Fair Work Institute, di mana kajian Fair Work ini sepanjang yang saya ketahui berusaha membuat indeks atau cara penilaian untuk mengetahui seberapa adil gitu ya, seberapa fair pekerjaan di bidang platform ekonomi di berbagai negara di belahan dunia gitu. Untuk info lebih lengkap silahkan langsung cek di websitenya Fair Work Foundations. Nah, dalam diskusi kemarin, Ous mempresentasikan bagaimana perkembangan platform ekonomi di Jerman. Dan ada menurut saya ada beberapa kesamaan sebenarnya dengan fenomena pekerja platform atau pekerja industri aplikasi digital di Indonesia ataupun di negara-negara lain. Apa tuh yang sama? Yang pertama adalah temuan August mengenai bagaimana sekarang ini persaingan antara perusahaan aplikasi atau perusahaan platform itu semakin meningkat, tetapi persaingan ini tidak berjalan secara paralel dengan meningkatnya kesejahteraan pekerja. Jadi menurut Ous gitu ya, dari penelitiannya melalui Fair Work Foundation, ketika mereka melakukan rating atau scoring terhadap kesejahteraan para pekerja, apakah para pekerja mendapatkan kondisi-kondisi yang layak gitu ya dan adil dalam bekerja, ada hubungan yang tidak paralel antara persaingan perusahaan yang semakin meningkat dengan kondisi pekerja yang semakin menurun. Dan itu juga terjadi di Jerman. Lalu yang kedua, yang juga menarik dari presentasinya August ini adalah adanya, yang menurut saya juga sama ya, dengan fenomena yang terjadi di Indonesia, adanya gerakan gitu ya, gerakan perlawanan dari para pekerja yang semakin kuat dan solid di Jerman. Dan saya juga menangkap gerakan-gerakan yang sama terjadi di Indonesia. Lalu pembicara kedua yaitu Cheryl atau Profesor Cheryl Ruth R. Suryano. Beliau juga peneliti Fair Work di Filipina dan beliau bercerita mengenai keadaan platform ekonomi dan masa depan tenaga kerjaan di Filipina. Yang menurut saya antara Indonesia dengan Filipina itu memiliki banyak sekali kesamaan konteks dan latar belakang kehidupan tenaga kerja di dunia platform ekonomi. Apa persamaannya? Yang pertama yang saya dapatkan adalah adanya kondisi informal ekonomi yang begitu solid, begitu panjang gitu ya, yang sudah menjadi sejarah di Filipina. Ini juga terdapat di Indonesia gitu, bahwa sebelum ada ojek online itu, jauh sebelum ada ojek online kita sudah punya ojek pangkalan gitu. Jauh sebelum ada GoFood atau GrabFood gitu ya, pesan tukang antar, sudah ada abang-abang PKL gitu yang berkeliling dari satu rumah ke rumah untuk menjajakan makanan.
Nah, yang menarik dari presentasinya Profesor Sheryl ini adalah beliau membagi dua karakter pekerja platform. Yang pertama itu adalah pekerja yang bekerja di cloud work gitu ya. Jadi pekerjaannya itu tidak terbatasi oleh lokasi. Bisa saja dia bekerja di Filipina, tapi dia bekerja untuk pekerjaan yang ada di Amerika ataupun di negara lain. Lalu tipe pekerjaan yang kedua adalah on-demand work yang berbasis location. Ini sama seperti kita mengenal adanya taksi online, ojek online yang berbasis lokasi. Nah, menurut dia, kedua tipe pekerja platform ini, baik yang cloud work maupun juga yang on-demand work, memiliki tantangan yang sangat besar untuk memperoleh kesejahteraan. Lalu poin-poin yang penting juga yang disampaikan oleh Profesor Sheryl ini, bahwa tantangan yang seringkali masih dianggap tidak serius gitu ya, tanda kutip disepelekan, adalah mitos fleksibilitas bekerja. Jadi menurut Profesor Sheryl, image gitu ya, framing yang dibangun untuk para pekerja ini seolah-olah mereka bekerja dalam waktu yang fleksibel. Padahal waktu-waktu yang fleksibel itu juga tidak segampang yang dibayangkan, karena meskipun para pekerja ini bekerja tidak memiliki batas waktu, tapi seringkali yang terjadi juga mereka harus bekerja lebih dari standar waktu yang biasanya bisa disebut sebagai standar layak bekerja. Lalu pembicara ketiga yaitu saya sendiri. Dalam hal ini juga dalam diskusi ini saya mengangkat banyak mengenai bagaimana ekonomi platform ini berdampak pada inklusi terhadap tenaga kerja informal begitu. Jadi saya dalam presentasi ini menyebutkan apa hal-hal optimis yang membuat saya merasa bahwa ekonomi platform ini bisa berhasil menginklusi tenaga kerja informal, tapi juga saya menyampaikan hal-hal pesimis yang dimana menurut saya sekarang ini trennya lebih banyak bisnis model dari ekonomi platform itu lebih banyak mencoba menginformalisasi pekerjaan, tapi tidak berusaha untuk menginklusi para pekerja informal. Nah, untuk lebih lanjut, kalau Anda berminat mengetahui bagaimana diskusinya, silakan Anda bisa langsung tonton di link di bawah atau di video setelah ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya.